Baik, kita mulai saja ya teman-teman semuanya. Oke, sambil menunggu yang lain karena sudah pukul 8, maka saya mulai saja ya. Oke, malam hari ini saya nggak banyak bicara, cukup kita bahas fokus tentang slide presentasi, persiapan sempro nanti, terus persiapan apa saja yang mesti dilakukan pada saat sebelum menjelang sempro, maksudnya seperti itu. Oke, nah saya coba tampilkan slide ya. Ini prepare buat teman-teman yang sudah ready ya untuk daftar sempro atau yang belum daftar sempro. Nah, nanti kurang lebih gambaran slide PowerPoint-nya itu seperti ini. Nanti kalau desain disesuaikan aja sama teman-teman ya, seleranya masing-masing gitu. Terserah mau dibuat semenarik mungkin dengan gambar ya kan, atau desain bawaan dari PowerPoint-nya silahkan gitu. Nah, saya menampilkan dua jenis penelitian baik kualitatif dan kuantitatif. Oke, ini yang sudah saya share screen ya. Teman-teman bisa lihat, ini adalah penelitian kualitatif karena dari kata depannya ya itu sudah terlihat, diawali dengan cukup bukan pengaruh ya, tapi efektivitas langsung. Ya, seperti yang saya sampaikan sama teman-teman, kita nggak perlu menganalisis ya, menggunakan kata analisis, analisa, dan seterusnya. Jadi langsung ke grand teorinya saja. Oke, ya. Nah, ini contoh kualitatif dulu ya, penelitian kualitatif. Nah, diawali dengan judul. Ini pokoknya didesain sesuai dengan teman-teman, covernya seperti ini kurang lebihnya. Ya, oke, ini judulnya ya, ini judul, terus kemudian ini nama teman-teman ya, nama kawan-kawan semua, terus sama NPM-nya atau nomor pokok mahasiswanya. Oke. Nah, ya ini slide pertama atau cover disebutnya. Nah, slide kedua ya. Oke, sebentar ya. Nih anak-anak saya masih pada Oke, ya, slide kedua ini teman-teman bisa lihat. Slide kedua ini adalah tentang bab 1. Kita bicaranya adalah pendahuluan. Ya, pokoknya nanti diatur sedemikian buat teman-teman ya. Oke, kita bicara dari pertama adalah latar belakang. Betul kan? Karena di sub bab pertama dalam bab 1 ya, pendahuluan adalah latar belakang. Nah, di sini nggak perlu panjang-panjang, jadi cukup tonjolkan fenomenanya saja. Kira-kira apa nih dari judulnya teman-teman, dari tema skripsinya teman-teman ambil. Yang menjadi fenomena dalam penulisan atau penelitian yang teman-teman angkat, temanya apa? Oke, karena tadi kan di awal adalah judulnya. Oke, sebentar. Di awal adalah judulnya tentang efektivitas tim penelusur pajak kendaraan bermotor di pusat pengelolaan pendapatan daerah wilayah P3DW ya. P3DW Kota Bekasi. Oke. Nah, fenomenanya bicaranya tentang ini. Ya, setiap tahun jumlah kendaraan bermotor meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah kendaraan yang melakukan registrasi ulang atau KTMDU ya. Nah, padahal kepatuhan wajib pajak terutama untuk pajak kendaraan bermotor telah menurun dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak melakukan pendaftaran ulang kembali seperti itu. Ya. Nah, sehingga itu mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak rendah dan ini adalah menjadi potensi dari penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut. Nah, ini namanya fenomena ya, teman-teman. Nah, nanti coba teman-teman buat
intisari fenomena dari skripsinya, proposal skripsinya teman-teman, bisa lah ya. Oke, nah itu yang pertama. Terus yang kedua kan kita bicaranya adalah karena di sini penerimaan pajak, ada potensi penerimaan pajak. Nah, berarti ada target dan realisasi. Nah, berapa lama, berapa tahun dari penelitian teman-teman? Kan ada yang mengangkat 3 tahun, ada yang mengangkat 5 tahun, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, ini diangkat. Berapa target dari penerimaan pajaknya dan realisasinya, serta presentasinya. Ya, ini setiap tahunnya. Oke, ini karena penelitian tahun lalu 2020, jadi baru sampai 2019 saja datanya. Oke. Nah, ini adalah potensinya. Ya, potensinya adalah kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, realisasinya baru segini ya. Ini yang ada di dalam latar belakangnya teman-teman. Jadi tinggal dicopas di copy paste saja gitu. Nah, ini realisasinya dan ini prosentasenya. Nah, dari sini ya, nah landasannya adalah ya tadi bahwa pajak karena kalian prodinya administrasi pajak ya kan, dan menjelaskan bahwa pajak adalah ini dan PKB adalah termasuk ke dalam golongan ini gitu. Nah, jadi ini bicaranya berangkat dari pengertian pajak lalu ke pengertian pajak kendaraan bermotor, terus berbicara tentang fenomena dan langsung ke target realisasi penerimaan pajak serta potensi dari penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut. Oke, ya, ini bicaranya tentang latar belakang. Ya, adalah sebuah fenomena yang terjadi. Oke, nah kita lanjutkan ya. Nah, apa sih yang kalian angkat? Isu-isu apa yang kalian angkat dalam tulisan kalian? Gitu. Oke, pertama kalian membahas tentang apa? Nah, artinya ada timbul suatu pertanyaan. Gitu, tanya bagaimana sih efektivitas gitu kan tim penelusur pajak kendaraan bermotor di P3DW Kota Bekasi. Ya, berarti kan kita kaji nanti secara mendalam. Apakah sudah efektif ya kan? Terus tingkat keefektifan beragam ya kan dari masing-masing persentasenya. Nanti dinilai efektif itu dari mana dan seterusnya. Nah, ini nanti akan kita kaji secara mendalam. Nah, yang kedua adalah hambatan. Nah, setiap pada saat melakukan sebuah tanggung jawab ya kan atau suatu kegiatan pasti ada sebuah hambatan. Ya kan nggak mungkin semuanya mulus saja seperti itu kan ya. Pasti ada namanya hambatan. Lalu apa upaya yang dilakukan dari hambatan tersebut? Nah, kurang lebih sama lah dengan pertanyaan penelitian yang teman-teman buat ya. Oke. Nah, baru masuk ke bab 2-nya. Jadi nggak usah banyak-banyak slide-nya. Nanti sempro paling banyak 5-7 slide aja gitu kan. Nggak usah sampai berhalam-halaman gitu slide-nya. Nah, itu tadi bab 1 ya. Kita bicara cuma tentang fenomena atau latar belakang terus sama pertanyaan penelitian saja. Nah, di bab 2 kita bicaranya tentang teori atau kajian dari literatur, tinjauan pustakanya teman-teman. Nah, karena tadi mengangkat grand teorinya dari efektivitas, nah teori yang digunakan apa? Dia menggunakan teori si David Craig ini, Richard sama Crutchfield ya. Nah, ini ada dalam bukunya si Danim tahun 2012 halaman 119 sampai dengan 120. Nah, jadi efektivitas tersebut ya memiliki indikator atau dimensi yang kemarin saya bilang. Ya, apa saja? Oh, ternyata ada ini. 1, jumlah hasil yang dapat dikeluarkan. Oke, apa sih yang dimaksud dengan ini gitu kan? Terus yang kedua tingkat kepuasan, ya kan? Produk kreatif
intensitas yang akan dicapai. Oke, jadi poin-poinnya saja ya. Jadi cukup poin-poinnya saja. Oke, jadi bab 2 ini teman-teman cukup bicara tentang kajian literatur saja. Ya, karena kan itu presentasi, bukan saat nanti tanya jawab, beda lagi kalau tanya jawab ya, meluas sesuai dengan temanya skripsi teman-teman. Oke, nah ini ya, bab 1, bab 2 sudah, nah yang terakhir adalah bab 3. Bab 3 kan bicaranya itu mulai dari jenis penelitian gitu kan, nah itu udah pasti ketahuan karena dari judul udah jelas, deskriptif, kualitatif gitu kan. Ya. Nah, terus model konseptual yang kalian tonjolkan apa? Makanya saya minta sama teman-teman buat ini adalah masing-masing tadi indikatornya. Enak kan dilihatnya simpel, sederhana seperti ada hambatan, ada upaya. Nah, terus goals-nya apa? Atau tujuan akhirnya? Oh, ternyata meningkatkan penerimaan pajak. Oke, nah sumbernya dari teorinya siapa? Nah, ini yang saya minta tolong sama teman-teman. Buat dari teori siapa? Dari grand teorinya siapa? Gitu. Oke ya. Nah, baru deh nanti pendekatan penelitian, teknik pengumpulan datanya apa saja gitu kan. Terus informannya siapa saja, kalau sudah ada namanya silahkan ya kan. Terus operasionalisasi konsepnya ini kan tinggal copy paste saja kan dari yang bab 3. Udah, nah nanti seperti itu. Nah slide terakhir adalah ucapan ya salam. Ini kan karena persiapan bukan sempro ya, tapi sidang skripsi ya, jadi lengkap. Nah slide terakhir tampilkan seperti aja. Thank you ya kan. Terima kasih, arigato atau dan lain sebagainya lah pokoknya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini untuk apa namanya slide sidang penelitian kualitatif. Jadi nggak banyak kan cover, bab 1 2 slide udah 3, bab 2 ya kan 4, 5, 6, benar kan 7 sama slide terakhir adalah ucapan terima kasih. Intinya cuma 5 sebenarnya karena ada cover sama tadi yang closing statement-nya. Oke. Nah, ini ya. Jadi seperti ini untuk penelitian kualitatif. Nah, saya buka sesi tanya jawabnya nanti aja ya setelah saya selesaikan semuanya. Oke. Bentar, saya buat lagi untuk yang apa ini namanya? Sebentar. Udah muncul belum? Yang apa? Udah, Bu. Udah Sudah, yang Bu. kuantitatif? Udah. Oke, baik kalau sudah. Nah, yang kedua ini adalah contoh slide ya. Contoh slide untuk penelitian kuantitatif. Ya. Ini nanti saya share kok ininya apa slide sidangnya. Nanti teman-teman bisa maksudnya buat mempelajari ya, buat mendesain sendiri nanti tahapannya apa saja. Nah, ya sama kan cover bagian awal, judul, terus nama dan NPM-nya teman-teman. Oke, paham ya sampai di sini. Nah, ya kita berangkat lagi bicara tentang bab 1 ya, diawali dengan sebuah latar belakang. Ya, karena ini tentang UMKM, terus fenomena yang diangkat ya kan apa? Dia menjelaskan terus kondisi saat ini untuk penerimaan pajak penghasilan UMKM ya. PPUKM, UMKM ya, dia bicara seperti ini. Terus kemudian jumlah dari wajib pajak yang menggunakan tarif 0,5% ya atau PP 23 yang diatur ya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Nah, terus jumlah transaksi pembayarannya, nominalnya ya, nominal totalnya, terus jumlah WP UMKM yang terdaftar atau WPOP non karyawan disebutnya seperti itu. Nah, dia bicara tentang ini. Oke. Ya. Enak kan singkat, ya kan padat namun jelas gitu poin-poinnya. Nah,
Selanjutnya baru bicara, nah ini kan sedikit berbeda ya antara penelitian kualitatif dengan kuanti. Nah kalau kuantitatif nih bicaranya begini gitu ya. Nanti misalkan pertanyaan penelitian pertama kan pasti diawali seberapa besar pengaruh gitu kan. Satu, apa? Pengetahuan pertanyaan ini karena ada 3 variabel X-nya dan 1 variabel Y-nya ya. X1, X2, X3 ya. Dan bersama-sama ini ya. Jadi X1, X2, X3 terhadap Y. Gitu. Ya, kalau teman-teman menggunakan 2 variabel ya berarti cuma ada 3 saja. Yang terakhir kan bersama-sama. Oke. Tujuan boleh dibuat, silakan, nggak masalah ya. Bisa didampingkan seperti ini. Karena pertanyaan penelitian atau rumusan masalah itu kan kalau disinkronin dengan tujuan penelitian kan sama-sama untuk mengetahui dan menganalisis gitu kan. Cuma kalau tujuan kan bahasanya bukan bahasa pertanyaan gitu. Untuk mengetahui dan menganalisis apa nih gitu dari yang rumusan masalah tadi. Oke. Nah, baru bab 2-nya bicara tentang kajian pustaka. Ya, atau tadi kajian literaturnya atau tinjauan pustakanya sama saja sih, tapi disesuaikan sama isi skripsinya teman-teman. Bab 2-nya kalau menggunakan kajian literatur ya udah pakai kajian literatur gitu. Kalau menggunakan kajian pustaka ya udah menggunakan kajian pustaka. Nah, karena dia kan tadi ada ya. Ada 3 variabel X dan 1 variabel Y, maka di sini ya dia menggunakan teori ini untuk pengetahuannya, tarif pajaknya. Nah, dia menampilkan jurnal penelitian terdahulunya. Tapi kalau nggak ditampilin nggak apa-apa seperti yang tadi di kualitatif ya. Nah, gitu. Oke. Ya. Jadi tarif pajak apa, pengetahuan pajak apa, terus menurut teorinya siapa. Nah, lalu bicara kerangka teorinya. Oke, ya. Kalau di kuantitatif namanya kerangka teori, kalau di kualitatif model konseptual. Gitu. Ya, nih X1, X2, X3 terhadap Y dan secara bersama-sama terhadap Y. Gitu. Nah, ini makanya dikasih tahu ini secara parsial terus secara bersama-sama gitu kan sumbernya, karena di sini dia sudah menampilkan grand teorinya dari siapa-siapa saja, maka di sini tidak perlu lagi disusun ya kan, ditulis. Nah, ini semuanya dijelaskan mana H1-nya, H2 dah ya, hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3 dan hipotesis 4-nya. Oke. Ya, ini seperti ini kerangka teorinya. Nah, kemudian baru bicara metode penelitian. Nah, ini agak detail ya kalau untuk kuantitatif karena bicaranya operasional ya, ada ini pendekatan penelitiannya ya. Pendekatan kuantitatif dengan teknik penelitian deskriptif. Terus teknik pengumpulan datanya menggunakan apa? Kuesioner dan dokumentasi. Nah, terus operasional variabelnya terdiri dari 3 variabel independen atau variabel X, ya, apa saja. Nah, sebutkan di sini. Dan 1 variabel Y dependen ya. 1, udah sebutkan apa namanya. Terus lokasi penelitiannya, dan ini adalah teknik samplingnya menggunakan rumus Slovin ya. Kayak seperti ini rumusnya. Nah, berapa sih ininya? Ya, nanti penyebaran kuesionernya atau responden yang mau diambil dari seluruhnya itu. Ya, oh ternyata dibulatkan cukup 100 responden saja. Itu ya. Ini untuk bab 3-nya. Nah, sama tadi yang saya bilang karena ini adalah untuk skripsi ya. Jadi tidak perlu. Ya, cukup yang terakhir adalah ucapan ya, closing statement. Oke ya, nah kurang lebihnya adalah seperti ini. Ya teman-teman, tuh cukup terima kasih atau thank you ya kan dan sebagainya. Ya sama kan kurang lebih 7 slide untuk sempro kecuali nanti pada saat sidangnya ya. Sidangnya cuma nambah sedikit karena ada bab 4 dan bab 5. Oke.
Itu yang bisa saya sampaikan ya untuk tahapan dalam menyusun slide presentasi untuk sidang seminar proposal nanti.